Semangat pagi sahabat matematika Area, jumpa lagi di channel matematika Area, melanjutkan seri komposisi fungsi dan fungsi inverse. Kali ini akan kita bahas mengenai fungsi inverse dari komposisi fungsi dan aplikasi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse. Pada gambar 1, fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B, sedangkan fungsi g memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Nah, fungsi f dan g ini dikatakan saling inverse. Inverse dari fungsi f diberi lambang seperti ini, membacanya f inverse, jadi bukan f pangkat min 1. Dan inverse dari fungsi g diberi lambang seperti ini, kita baca G inverse. Dengan demikian maka G adalah sama dengan F inverse dan F sama dengan G inverse. Inverse dari suatu fungsi dapat berupa fungsi, disebut dengan fungsi inverse, dapat pula berupa relasi saja. Suatu fungsi F yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B mempunyai inverse. F inverse yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A, syaratnya yaitu jika F merupakan suatu fungsi bijektif, atau dengan kata lain merupakan korespondensi satu-satu. Kita lihat pada gambar berikut apakah F inverse merupakan suatu fungsi. Kita lihat di sini F memetakan 1 ke 3, memetakan 2 ke 4, 5 ke 7, dan 8 ke 10. Kalau kita amati di sini, fungsi F adalah fungsi yang bijektif, artinya setiap anggota A yang daerah asal petanya hanya tepat 1, dan setiap anggota daerah kawan B merupakan peta dari tepat 1 anggota daerah asal. Jadi 3 hanya merupakan peta dari 1, 4 adalah peta atau bayangan dari 2, 7 adalah bayangan dari 5, dan 10 bayangan dari 8. Dengan demikian maka inverse-nya adalah 3,1. Ini kalau kita tulis dalam bentuk pasangan terurut, 4,2, kemudian 7,5, dan 10,8. Cara menentukan inverse suatu fungsi. Yang pertama adalah mengubah fungsi fx menjadi y sama dengan fx. Yang kedua, menyelesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Gantilah x dengan f inverse y. Kemudian yang terakhir yaitu mengganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh f inverse x. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Suatu fungsi diketahui fx sama dengan 3x min 1, tentukanlah inverse-nya. Nah, di sini fx kita ganti dengan y sehingga menjadi y sama dengan 3x min 1. Kemudian kita nyatakan x di dalam y. Jadi kita buat seperti ini, 3x sama dengan y plus 1, ini kita pindah ke kiri ya. Sehingga kalau 3x sama dengan y plus 1, maka x sama dengan y plus 1 dibagi 3. Inilah langkah yang kedua, menyatakan x di dalam y. Dengan demikian maka x lalu kita ganti dengan f inverse y, lalu gantilah y dengan x, ini y diganti x, maka f inverse y akan menjadi f inverse x. Dengan demikian maka inverse dari 3x min 1 adalah x plus 1 dibagi 3. Contoh berikutnya, fx sama dengan
2x plus 1 dibagi 3x min 5. Langkahnya pertama ini fx kita ganti dengan y, kemudian ini kita kalikan y kali 3x min 5 sama dengan 2x plus 1, kemudian dengan sifat distributif kita kalikan y kali 3x min 3xy, y kali min 5y sama dengan 2x plus 1, kemudian min 5y kita pindah ke ruas kanan jadi plus 5y, 2x kita pindah ke ruas kiri menjadi min 2x. Lalu kita pisahkan ini x nya ya, dengan sifat distributif menjadi x kali 3y min 2 sama dengan 5y plus 1, kemudian ini kita bagi, kalau begitu x nya adalah 5y plus 1 dibagi 3y min 2. Berikutnya gantilah x dengan f inverse y, dan yang terakhir gantilah y dengan x, maka kita peroleh f inverse x yaitu 5x plus 1 dibagi 3x min 2. Contoh berikutnya, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 1. Maka kita ubah menjadi y sama 2x pangkat 3 min 1. Jadi 2x pangkat 3 sama dengan y plus 1. Kita bagi 2, x pangkat 3 nya adalah y plus 1 dibagi 2. Dari pangkat 3 ini supaya jadi pangkat 1, kita akar pangkat 3. Dari y plus 1 dibagi 2. Gantilah x dengan f inverse y. Lalu terakhir gantilah y dengan x, maka kita peroleh f inverse x. Bagaimana jika yang kita cari inverse-nya adalah komposisi fungsi? Jika hx sama dengan f bundaran gx, maka h inverse x sama dengan f bundaran g inverse x. Dan jika px sama dengan g bundaran fx, maka p inverse x adalah g bundaran f inverse x. Nah, fungsi-fungsi seperti ini yang berbentuk seperti ini dinamakan inverse dari komposisi fungsi. Diketahui fx sama dengan x plus 5 dan gx sama dengan 3x min 1, tentukanlah f inverse x, g inverse x, dan seterusnya. Cara menjawabnya seperti contoh 1 sampai 4 tadi, kita ganti menjadi y sama dengan x plus 5, maka x sama dengan y min 5. Gantilah x dengan f inverse y, sehingga kita peroleh f inverse y sama y min 5. Lalu gantilah y dengan x, kita peroleh f inverse x sama dengan x min 5. Nomor 2, y sama dengan ini 3x min 1, maka 3x sama y plus 1, x nya y plus 1 dibagi 3. Gantilah x dengan g inverse y, kita peroleh sama dengan y plus 1 dibagi 3. Lalu gantilah y dengan x, kita peroleh g inverse x. Kemudian kalau sudah ketemu tadi masing-masing inverse-nya, f inverse x dan g inverse x, kita akan menentukan f inverse bundaran g inverse x. Maka menjadi f inverse g inverse x, g inverse nya adalah g inverse nya adalah x plus 1 dibagi 3. Jadi menjadi f inverse x plus 1 dibagi 3. Sedangkan f inverse sendiri kan x min 5, maka gantilah x ini dengan x plus 1 per 3, sehingga menjadi x plus 1 per 3 dikurangi 5. Kita sederhanakan, disamakan penyebutnya, kita kalikan 3 menjadi x plus 1 kurangi 15, jadi x min 14 dibagi 3. F bundaran gx menjadi f gx, gx nya adalah 3x min 1, sedangkan karena fx dengan x plus 5, maka ini menjadi 3x min 1 plus 5 atau 3x plus 4. Kita ganti f bundaran gx dengan y menjadi y sama 3x plus 4. Jadi 3x adalah y dikurangi 4, maka x nya y dikurangi 4 dibagi 3. Gantilah x dengan f bundaran g inverse y, jadi sama dengan y min 4 bagi 3. Lalu ini gantilah y dengan x, gantilah y dengan x.
maka kita peroleh F bundaran G inverse X adalah X dikurangi 4 dibagi 3. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, G inverse bundaran F inverse X, maka sama dengan G inverse F inverse nya ini X min 5, dan karena G inverse X adalah X ditambah 1 dibagi 3, maka gantilah ini menjadi X min 5 ditambah 1 dibagi 3, atau jadi X dikurangi 4 dibagi 3. Kemudian G bundaran Fx sama dengan Gx plus 5, karena G nya adalah 3x min 1, maka menjadi 3 kali X plus 5 kurangi 1 dikalikan ini 3x, 3 kali 5 15 dikurangi 1 14. Kita ganti ini sebagai Y, maka Y sama 3x plus 14, atau 3x sama dengan pindah ke kiri jadi Y min 14, kita bagi 3, X nya adalah Y min 14 bagi 3, gantilah X dengan G bundaran F inverse Y, kemudian gantilah Y dengan X di sini menjadi X dikurangi 15 bagi 3, ini gantilah Y dengan X, kita peroleh G bundaran F inverse X. Kemudian untuk menghitung G bundaran F inverse Y, tinggal disubstitusikan ke hasil nomor 6 tadi, yaitu X nya kita isi 2 dikurangi 14 menjadi min 12 dibagi 3 min 4. Nah, dari contoh tadi kita simpulkan bahwa G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X, yaitu X dikurangi 15 dibagi 3, dan F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X, yaitu X dikurangi 4/3. Jadi ini kalau ada G bundaran F inverse ya, yang kita mengerjakannya di sini ditulisnya menjadi tulis yang belakang dulu ya, F inverse bundaran G inverse, tulis yang belakang dulu, G inverse bundaran F inverse. Inverse dari komposisi 3 fungsi, misalkan Fx sama 4 min 2x, Gx nya 3x min 1, Hx nya 5x plus 2. Tentukan F bundaran G bundaran H inverse X, H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. F bundaran G bundaran Hx sama dengan F G Hx, Hx nya adalah 5x plus 2, karena Gx nya adalah 3x min 1, maka menjadi 3 kali 5x plus 2 min 1. Kita sederhanakan dulu, 3 kali 5x 15x, 3 kali 2 6 dikurangi 1 5. Dan karena F nya 4 min 2x, maka F 15 plus 5 menjadi 4 dikurangi 2 kali 15 plus 5. Ini kita sederhanakan, min 2 kali 15x min 30x, min 2 kali plus 5 min 10, 4 dikurangi 10 min 6, sehingga F bundaran G bundaran H adalah min 30x min 6. Untuk mencari inverse nya kita ganti ini sebagai Y sama min 30x min 6, berarti 30x sama min Y min 6, kita bagi 30, X sama dengan min Y min 6 dibagi 30, kita ganti menjadi F bundaran G bundaran H inverse Y sama dengan min Y min 6 bagi 30, lalu gantilah Y dengan X, ini ganti Y dengan X. Kita sudah memperoleh F bundaran G bundaran H inverse X, yaitu min X min 6 dibagi 30. Untuk pertanyaan kedua, maka kita harus cari dulu inverse masing-masing ya, H, G, dan F inverse. H sama dengan
5x plus 2, maka kita ganti menjadi Y sama 5x plus 2, maka X sama dengan Y dikurangi 2 dibagi 5. X kita ganti menjadi H inverse Y sama dengan Y min 2 bagi 5, lalu gantilah Y dengan X, gantilah Y dengan X, kita peroleh H inverse X sama dengan X min 2 dibagi 5. Selanjutnya kita cari inverse dari G. Kita ganti ini jadi Y sama dengan 3x min 1 atau 3x sama dengan Y plus 1, X nya adalah Y plus 1 bagi 3. Gantilah X dengan G inverse Y, maka sama dengan Y plus 1 bagi 3. Gantilah Y dengan X, ini diperoleh G inverse X, ini menjadi X plus 1 dibagi 3. Untuk inverse dari fungsi f, ini sama fx sama 4 min 2x, gantilah dengan Y, maka kita peroleh 2x sama 4 min Y, X nya 4 min Y dibagi 2, X diganti f inverse Y sama dengan 4 min Y dibagi 2, lalu gantilah f inverse Y dengan menjadi f inverse X, ini gantilah Y dengan X. Selanjutnya dari hasil tadi ini kita komposisikan F bundaran G bundaran H inverse X tadi sudah kita peroleh ini. Lalu kan kita hitung H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X sama dengan H inverse G inverse. Ini F inverse X nya adalah ini 4 min X min 2, 4 min X min 2. Kemudian karena G inverse nya X plus 1 bagi 3, maka gantilah di sini X nya diganti 4 min X dibagi 2. Lalu ini kita samakan penyebutnya, ini kita kalikan 2, jadi 4 min X plus 2 dibagi 2, 4 ditambah 2 jadi 6. Kemudian 6 min X dibagi 2 dibagi 3 menjadi 6 min X dibagi 6 nya dikalikan sepertiga, ini per 2 kali sepertiga jadi per 6. Selanjutnya karena H inverse X adalah X dikurangi 2 dibagi 5, maka ini gantilah X dengan 6 min X min 6 dikurangi 2 dibagi 5, lalu ini disamakan dikalikan 6 jadi min 12, 6 dikurangi 12 menjadi min 6, min X nya tetap 6 kali 5 jadi 30. Kalau kita simpulkan di sini F bundaran G bundaran H inverse X, ini hasilnya sama dengan H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. Aplikasi dari komposisi fungsi, contohnya demikian. Jumlah N bakteri dalam makanan yang didinginkan dirumuskan sebagai NT sama 5T kuadrat min 20T plus 100, dengan T adalah suhu makanan dalam derajat Celcius ketika makanan diambil dari pendingin. Suhu makanan dirumuskan sebagai TT sama dengan 5T plus 4, di mana T adalah lama waktu makanan di luar pendingin dalam jam. Tentukanlah fungsi N bundaran TT atau NTT dan jelaskan maknanya. Yang kedua, lama makanan di luar pendingin ketika jumlah bakteri mencapai 1525. Penyelesaiannya karena NT sama 5T kuadrat min 20T plus 100 dan TT adalah sama dengan 5T plus 4, maka N bundaran TT menjadi NTT, yaitu N 5T plus 4. Kemudian ini kita masukkan ke fungsi N, NT ini T besar menjadi 5 kali 5T plus 4 dikuadratkan dikurangi 20 kali 5T plus 4 plus 100. Ini dijabarkan menjadi 25T kuadrat
ditambah 2 kali 5T kali 4 yaitu 40T tambah 4 kuadrat 16. Ini kita kalikan menjadi min 100T dikalikan ke sini minus 80 plus 100. Kemudian ini dikalikan jadi 125T kuadrat, ini dikalikan 200T 5 kali 16 80 min 100T min 80 plus 100. Ini kita sederhanakan hingga menjadi 125T kuadrat. Ini kita sederhanakan 200T dikurangi 100T menjadi 100T plus 100. Dan fungsi ini merupakan fungsi yang menunjukkan jumlah bakteri dalam makanan N setelah keluar dari pendingin selama T jam. Kemudian kita substitusi tadi, N-nya adalah 1525 sama dengan 125T kuadrat plus 100T plus 100. Ini kita kurangi dengan 1525 menjadi minus 1425 nih. Lalu kita bagi, kita sederhanakan menjadi 5T kuadrat plus 4T min 500 sama dengan 0. Ini kita bagi 25. Lalu kita faktorkan sehingga menjadi 5T plus 19 kali T min 3 sama dengan 0. Kita peroleh T sama min 19 per 5 tidak memenuhi karena waktu kok negatifnya, atau T sama dengan 3 ini yang memenuhi. Dengan demikian jumlah bakteri mencapai 1525 setelah makanan dikeluarkan dari pendingin selama 3 jam.